Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kamil. Saya akan mempresentasikan tentang anatomi manusia, yaitu jaringan pada tubuh manusia. Setiap organ dalam tubuh manusia terdiri dari banyak sel dan jaringan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas fungsi dan jenis-jenis jaringan pada tubuh manusia. Jaringan adalah kumpulan sel dengan bentuk-bentuk yang sama dan bekerja sama menjalankan fungsi biologis tertentu. Baiklah, selanjutnya fungsi jaringan pada tubuh manusia. Transportasi. Jaringan darah membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Proteksi. Jaringan epitel melindungi tubuh dari serangan virus dan bakteri. Gerak. Jaringan otot memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menghasilkan gerakan. Koordinasi. Jaringan saraf mengirim dan menerima sinyal dari otak untuk mengkoordinasikan gerakan fungsi tubuh. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe-tipe jaringan pada tubuh manusia. Epitelium terletak di permukaan tubuh dan membatasi organ-organ tubuh. Selanjutnya adalah ikat. Ikat terdiri dari sel-sel yang membantu menghubungkan, memperkuat, dan mempertahankan integritas. Selanjutnya adalah otot. Tidak hanya memungkinkan gerakan, tetapi juga membantu menstabilkan tulang dan posisi tubuh. Baiklah, selanjutnya ada saraf. Terdiri dari jaringan saraf, sumsum, tulang belakang, dan otak berfungsi mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi tubuh. Baiklah, selanjutnya adalah jaringan epitel, pencernaan. Jadi pencernaan itu dia yang seperti ini ya gambarnya. Jaringan epitel membentuk permukaan dalam saluran pencernaan dan memastikan untuk menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah paru-paru. Jadi gambar jaringan paru-paru itu seperti ini. Jaringan epitel paru-paru memungkinkan pertukaran gas dan membantu tubuh mengambil oksigen. Selanjutnya adalah kulit, sama seperti sebelumnya, gambarnya seperti itu. Kulit. Jaringan epitel kulit membentuk rongga yang melindungi tubuh dari serangan bakteri dan dehidrasi. Baiklah, selanjutnya epitel kubus pelapis. Baiklah, selanjutnya adalah epitel kubus pelapis. Jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama adalah epitel kubus lapis. Jaringan kubus lapis adalah sel konfigurasi yang terdiri dari sel yang mirip dengan kubus. Jaringan ini berfungsi sebagai alat sekresi ginjal dan sebagai pelindung. Jaringan ini terletak di ovarium, di saluran nefron ginjal, di retina mata, dan di tiroid. Seperti ini gambar epitel kubus. Epitel selapis silindaris. Jaringan epitel selapis silindaris. Jaringan epitel selapis silindaris bertindak sebagai sekresi, absorpsi, atau penyerapan, permunian dan pemindahan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jaringan ini ditemukan di perut atau lambung, kelenjar sistem pencernaan, rahim, kantong empedu, dan saluran pernapasan bagian atas. Seperti ini gambarnya. Baiklah, selanjutnya epitel batang silia. Jaringan epitel batang silia adalah jaringan yang menghasilkan lendir di hidung dan bertindak sebagai filter terhadap patogen sehingga dapat diangkat kembali. Jaringan ini berada di rongga hidung dan saluran udara atau pernapasan. Selanjutnya, epitel pipih berlapis. Jaringan epitel pipih berlapis terdiri dari sel yang sangat banyak dan berlapis, bertingkat, dan sel rapat. Fungsinya untuk melindungi tubuh dan mencegah gesekan. Jaringan ini berada di esofagus, vagina, dan epidermis. Baiklah, selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Jaringan epitel kubik berlapis adalah jaringan beberapa sel kubik yang ditumbuk berlapis-lapis. Jaringan ini membantu proses sekresi. Jaringan ini ditemukan di saluran kelenjar minyak, ovarium, testis, dan kelenjar keringat. Gambarnya seperti ini.
Selanjutnya adalah epitel selindiris berlapis. Jaringan epitel silinderis berlapis adalah jaringan yang bertindak sebagai penyerap atau absorpsi, ekskresi sebagai perlindungan terhadap pergerakan zat dan sebagai saluran ekskresi di kelenjar susu. Jaringan epitel ini terletak di permukaan laring, faring, kelenjar susu, dan kelenjar ludah. Seperti ini gambarnya. Baiklah, selanjutnya dan yang terakhir, gangguan kesehatan yang terjadi pada jaringan tubuh manusia. Kanker, kondisi ketika sel-sel jaringan tubuh berkembang dan tumbuh di luar kendali. Selanjutnya adalah denyut jantung tidak teratur. Disfungsi jantung yang dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur dan merusak kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya adalah penyakit Alzheimer, penyakit yang merusak fungsi saraf dalam otak dan menyebabkan hilangnya ingatan dan kemampuan mental. Selanjutnya adalah rematik, sejenis kumpulan kondisi medis yang mempengaruhi sendi tulang, dan jaringan yang menghubungkannya. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Yang Maha Pencipta. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.